Inilah kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 241. Lalu dia menyahut, "Baik Pak, perintah akan segera dilaksanakan." Setelah mendapatkan telepon dari Pak Fajri, dia pun langsung menuju ke pintu gerbang. Setibanya di sana, dia memantau gerak-gerik pria berseragam office boy itu. Setelah semua kelar, dan kata maaf itu sudah dimaafkan oleh Viana, akhirnya Apandi pun pamit dan langsung pergi meninggalkan Viana. Viana hanya bisa melihati kepergian Apandi sambil tersenyum. Selain itu juga, dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ada-ada saja, anak konglomerat kok malah berpakaian office boy, kata Viana, yang masih berdiri di samping pintu gerbangnya. Sementara orang yang diperintahkan Pak Fajri, dia langsung saja mengikuti Apandi yang sedang arah pulang. Sedangkan Viana, dia berjalan lenggak-lenggok, penuh ceria. Di saat tiba di ruang tamu, tiba-tiba Pak Fajri berkata, "Dari mana? Kelihatannya ceria sekali," kata Pak Fajri. "Iya dong," kata Viana, sambil terus melangkahkan kakinya menuju ke kamar miliknya. "Tadi itu siapa? Temanmu?" tanya Pak Fajri. "Yang saya temui tadi kah?" tanya Viana. "Iya, yang kamu temui di pintu gerbang," kata Pak Fajri. "Oh itu, dia pacarku," jawab Viana, dengan rasa pede dan santainya menjawab pertanyaan ayahnya itu. "Oh, kerja apa dia?" tanya Pak Fajri, yang pura-pura tidak tahu kalau Apandi itu adalah seorang office boy. Padahal, tadi saat bertemu dengan Viana, Apandi memakai seragam office boy. Karena, sebelum-sebelumnya, dia habis bekerja di kantor perusahaan cabang. Sehingga, dia masih memakai seragam office boy-nya. Lalu Viana menyahut, "Dia sebagai office boy Pak," saut Viana. Karena, Viana diberi pesan oleh Apandi agar merahasiakan identitas Apandi yang sebagai putra dari pemilik 17 cabang perusahaan. "Yakin kamu berpacaran sama office boy?" tanya ayahnya, yang sedikit kurang setuju. Apalagi, Viana ini sudah dijodohkan dengan putra sahabatnya. "Iya ayah, aku sangat mencintainya." Viana nggak mau kehilangan dia Pak, kata Viana, yang begitu mencintainya. Pak Fajri pun tidak bisa apa-apa, karena putrinya itu sangat mencintai pria yang berseragam office boy itu. Sementara orang yang disuruh Pak Fajri untuk mengikuti Apandi, dia masih membuntuti Apandi, hingga berhentilah di sebuah rumah kontrakan. "Loh, dia kok berhenti di situ? Apa dia ngontrak di situ?" Kemudian, dia pun melihat Apandi yang memarkirkan kendaraan tersebut. Lalu Apandi pun masuk ke dalam kontrakannya. "Oh, di sini tinggalnya. Oke, saya sudah tahu. Kurasa informasi yang saya dapatkan ini sudah lebih dari cukup." Kemudian dia pun pulang untuk melaporkan ke Pak Fajri. Sedangkan Apandi, setelah masuk ke dalam kontrakan itu, dia memberikan kunci motornya ke pemilik motor butut tersebut. Selepas itu, Apandi langsung kembali ke rumahnya dengan menaiki taksi. Sementara Siska, wanita yang pernah jatuh cinta pada Apandi, tidak disengaja tiba-tiba melihat Apandi naik taksi tersebut. Awalnya, dia berniat mau nganterin Apandi di saat dia melihatnya. Namun, Apandi itu keburu naik taksi, sehingga gagal untuk nganterin si Apandi. Siska pun penasaran. Dia ngikutin Apandi dari belakang hingga bertemu pertigaan. Dia pun belok. Begitu juga Siska. Dia juga ikut belok untuk mengikutinya. Setelah beberapa menit kemudian, taksi yang dinaiki Apandi belok ke perumahan elit, yang memang penghuninya itu hanya orang-orang kaya saja. Sopir taksi tersebut pun menaruh KTP di pos satpam. Karena memang seperti itu peraturannya. Pos satpam ini, selain mencatat jam masuk dan nomor polisi kendaraan, dia juga meminta KTP atau SIM yang harus ditinggalkan. Begitu Siska, dia juga seperti itu, menaruh SIM-nya di kantor pos satpam. Setelah diikuti, belok sana, belok sini, belok kanan, dan belok kiri. Akhirnya, Apandi berhenti di rumah paling elit. "Loh, bukannya itu
adalah rumah Pak Angga. Ada apa Mas Apandi ini? Berhenti di rumah tersebut, kata Siska. Karena, dia tahu, kalau itu adalah rumahnya Pak Angga. Sebab, dirinya itu, sering banget diajak main ke rumah Pak Angga oleh Viana. Karena Siska ini, adalah sahabat dekat Viana. Security rumah tersebut pun, begitu melihat kedatangan Apandi, tanpa bertanya ini dan itu, dia langsung membuka pintu gerbangnya. Loh, kok, security itu, langsung buka gerbang saja, tanpa ditanya sepatah kata pun. Sebenarnya Mas Apandi itu siapa? Mana mungkin, seorang office boy, levelnya ini, dengan seorang pemilik perusahaan, pasti ada yang nggak beres nih. Saya diam saja dulu, atau lapor ke Mbak Viana ya. Soalnya ada yang aneh ini. Kemudian, Siska pun, langsung menelpon Viana. Selamat malam Mbak. Iya malam. Ada apa sis? Oh ya, gimana keadaanmu sekarang? Tanya Viana. Karena, tadi pagi, Siska ini, meminta izin, tidak masuk kerja, dikarenakan sakit. Siska tidak langsung menjawab pertanyaan dari Viana. Dia langsung berkata, ada sesuatu yang pengen gue tunjukin. Mbak Viana kesini Gi, kata Siska. Sehingga membuat Viana semakin penasaran. Lalu Viana menyahut, kesini kemana? Lagian ini sudah malam loh. Jawab Viana. Pokoknya kesini, ini ada kabar penting. Saut Siska. Tanpa berpikir ini dan itu, Viana pun langsung pamit sama orang tuanya. Karena takut ada apa-apa dengan kondisi sahabatnya itu. Setelah pamit, langsung menuju ke garasi, dan langsung menyalakan mesin kendaraannya. Siska ada apa ya? Bikin khawatir saja, kata Viana, sambil menyetir mobilnya. Setelah beberapa puluh menit kemudian, Viana pun tiba di rumah Siska. Langsung mengucapkan salam, sambil ketuk pintunya. Namun, yang keluar adalah ibunya Siska. Loh, kok ada Mbak Viana? Ada apa malam-malam ke rumah? Tanya ibunya Siska. Karena tumbenan sekali, Viana ke rumah Siska, di waktu malam-malam gini. Begini Bu, katanya Siska sakit. Soalnya, tadi pagi dia itu, tidak masuk kerja Bu. Kata Viana. Iya nak, tadi pagi emang sakit, tapi, pas setelah duhur, kata Siska, kondisinya sudah membaik. Sehingga, tadi sekitar pukul 4 sore, dia keluar, katanya mau ke apotek, untuk membeli vitamin, biar makin fit badannya. Berarti sekarang, Siska tidak ada di rumah dong? Tanya Viana. Iya benar, Siskanya sedang tidak ada di rumah. Karena, tadi pukul 4 sore, dia pamit sama mama, mau ke apotek. Jawab ibu Siska. Waduh, kata Viana, sambil menepuk jidatnya. Emangnya kenapa? Jadi begini Bu, tadi Siska nelpon, menyuruh saya, agar datang ke sini. Tapi gimana ini, malah Siskanya, tidak ada di rumah. Kata Viana. Ya sudah, tunggu saja, paling sebentar juga dia pulang. Saut ibu Siska. Namun, setelah beberapa puluh menit, Siska masih belum pulang juga. Begitu juga Siska, dia masih menunggu kedatangan Viana. Dirasanya, Viana ini, sangat lama sekali. Hampir 1 jam, masih belum muncul juga. Padahal, lokasi rumah Viana, dengan rumah Apandi, lokasinya tidak begitu jauh. Karena dirasanya lama, Siska pun menelpon Viana. Halo Mbak, Mbak sudah nyampe mana? Tanya Siska. Saya sudah nyampe rumahmu. Sudah puluhan menit yang lalu. Kamu kemana sih? Saya sudah bete nih, nungguin kamu dari tadi. Kata Viana. Waduh, iya Mbak, maaf Mbak, saya lupa kirim lokasi. Kata Siska. Kemudian Viana langsung menyahut. Ya sudah cepat buruan, kirim lokasinya, biar saya langsung ke situ. Kata Viana. Tidak lama kemudian, Viana pun mendapatkan pesan WhatsApp. Pesan WhatsApp tersebut, dari si Siska, yang berisi lokasi Siska berada. Viana pun, langsung membuka pesan tersebut. Loh, ini kan, lokasi rumah Pak Angga, ada apa ya? Kata Viana. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.